Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa an ba'dis sholihina rahimahullahu ta'ala annahu kana fi ba'dil bawadi fawaswasalahu syaitonu bi annaka mutajarridun wa hadhihi badiyatun muhlikatun la umrana fiha wala nasa fa'azama ala nafsihi bi an yamdiya ala tajarrudihi wa ayyatrukat tariqo hatta la yaqa'u bi ahadin minan nasi wa an la ya'kula syai'an hatta yuj'ala fi fihi as-samanu wal asalu. Kita potong dulu dah ya. Dari sebagian orang solihin rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau dulu pernah berada di sebuah daerah. Fawas wasalahu syaitonu, maka setan membisikkan rasa was-was ke dalam hatinya. Bi annaka mutajarridun, setan itu berkata, sesungguhnya dirimu tidak memiliki bekal sedikit pun. Mutajarridun itu nggak punya bekal, Ustaz. Kosong. Kantong kosong, dompet kosong, tas kosong, ATM kosong gitu. Pokoknya nggak punya bekal dah. Persis kayak Bang Heri berangkat ke Madura. Udah nekat. Sesungguhnya dirimu tidak memiliki bekal sedikit pun, kata setan tuh. Wa hadhihi badiyatun muhlikatun. Ini merupakan daerah yang sangat berbahaya. La umrona fiha wala nasa. Tidak ada perkampungan di dalamnya dan tidak ada orang satupun. Jangan lewat sono. Kagak ada orang pisan di sono. Gak punya bekal lagi. Kali kalau ada rumah mah bisa mampir minta makan. Itu Bang Ibu. Fa'azama ala nafsihi bi an yamdiya ala tajarrudihi. Maka dia memasang tekad di dalam dirinya bahwa dia akan melalui tempat itu meskipun tanpa bekal.
ala tajarrudihi. Pokoknya saya mau berangkat. Punya duit kagak pokoknya berangkat. Ya begitu dah, modal nekat. Kalau Bang Heri tapi nya, kalau ini mau ulama, modalnya keyakinan Bang Ipul. Kalau saya satiri, berangkat ziarah ke ongkos cuma nekat. Bukan modal yakin, bukan. Wa ayatrukat tariqo hatta la yaqa'u bi ahadin minan nasi wa an la ya'kula syai'an. Dan dia memasang niat di hatinya bahwa dia akan melalui jalan ini meskipun tidak berjumpa dengan satu orang pun dan tanpa makan sedikit pun. Mau ketemu orang, mau makan, kagak kek. Yang penting kudu lewat sini. Kudu datang ke tempat ini. Ya Kiai. Bukan nekat Kiai, kalau beliau ini karena saking yakinnya sama Allah. Kalau kita nekat dah baru tuh. Kayak Mang Sarip kan dasar diajak sama Kiai, ilok gitu. Ilok kagak makan, kayak yang ngajak gitu. Itu bukan modal yakin itu mah. Hatta yuja'ala fi fihi as-samanu wal asalu. Dia tidak akan melewati jalan ini, tidak akan melalui jalan ini sampai ada yang menyuapkan keju dan madu ke dalam mulutnya. Yakin. Ntar di jalanan ada yang ngasih keju sama madu gitu. Yakin aja. Meskipun kata setan kagak ada kampung di situ. Kagak ada orang, siapa yang mau ngasih? Thumma adala anisyari'i wa marra ala wajhihi. Kemudian dia bergeser dari jalan raya dan dia mulai berjalan ke arahnya, ke arah tempat yang berbahaya itu. Faqala rahimahullahu, maka beliau orang solihin tadi berkata, fasirtu masya Allah, maka aku terus berjalan masya Allah. Nggak punya bekal. Apa kong? Apalagi tibang dari Lampiri ke Jati Keramat doang. Apa jujur? Pengen ngaji sih, cuma kagak punya duit pisan. Ya. Apa Keramat? Udah berangkat aja. Ya bensin habis tinggal dorong kan gitu. Apa ibu? Faidan bikofilatin qad adallatit tariqo wa hum yasiruna. Tiba-tiba aku bertemu satu kafilah, satu kelompok orang yang sedang berjalan juga. Qad adallatit tariqo, mereka sedang tersesat. Wa hum yasiruna, dan mereka terus berjalan. Nyasar di kampung yang kagak ada orang lah, jalan aja udah Bang Heri terus. Sekarang aja masih suka nyasar. Apa Heri? Bukan nyasar karena nggak tahu jalan ya Bang Heri. Sekarang pada di portal. Susah nyari yang belum di portal. Lah saya timbang dari Galaksi sampai kemari. Nyasarnya 3 kali. Nyari yang kagak di portal. Tuh, apalagi zaman dulu belum ada jalanan. Nyasar. Falamma absortuhum, ketika aku berikan petunjuk jalan kepada mereka, romaitu binafsi ilal ardi,
la'allahum la yubsirunani. Langsung aku, namanya apa Ustaz? Tiarap. Romaitu binafsi ilal ardi, langsung aku tiarap. La'allahum la yubsirunani, agar mereka tidak melihat aku. Udah habis dikasih tahu, udah mulai jalan lagi, dia langsung tiarap. Ngumpet. Apa hari? Biar pada kebingungan, tadi ngasih tahu siapa ya? Gitu. Habis kasih tahu langsung kagak ada orangnya. Fasayyarahumullahu hatta waqafu alayya. Maka Allah menjalankan mereka hatta waqafu alayya, sehingga mereka kembali berada di hadapanku. Walau udah ngumpet, udah jalan, lah sampai situ juga. Fagomadtu ainayya, maka aku pejamkan kedua mataku. Fadanau minni, mereka mendekat kepadaku. Waqalu, dan mereka berkata, hadza munqati'un gusyiya alaihi minal ju'i wal atshi. Fahatu samanan wa asalan naj'aluhu fi fihi la'allahu yufiqu. Orang ini terhenti perjalanannya. Dia pingsan karena kelaparan dan kehausan. Padahal masih sadar. Merem-merem tapinya. Kata orang-orang yang lihat lagi pingsan aja. Fahatu samanan wa asalan. Ayo kita berikan kepadanya keju dan madu. Apa Ustaz? Naj'aluhu fi fihi, kita suapin ke mulutnya, la'allahu yufiku, agar dia sadar. Apa Ustaz? Orang soleh. Itu bangsanya kita mau ngomong begitu, kagak dia ngasih pisan. Orang soleh, ucapannya langsung didengar oleh Allah. Pokoknya entar gue dalam perjalanan saya bakal disuapin keju dan madu. Ketemu sama orangnya yang nyuapin. Meskipun di kampung itu kagak ada orang, nggak ada penduduk. Apa Ustaz? Fa'atau bisamanin wa asalin, mereka membawa keju dan madu. Fasadatu fami, maka aku kuatkan, aku katupkan mulutku. Katup namanya ya? Apa sih? Mingkemin. Aku mingkemin. Bahasanya apa sih yang enak? Mingkemin. Kagak mau gitu. Gitu. Aku mingkemin mulutku dan gigiku. Pokoknya dirapetin, giginya dirapetin. Apa Ustaz? Saking soalnya. Sampai udah disuapin masih kagak mau juga. Sambil pura-pura merem, sambil ngencengin mulut gitu. Biar kagak disuapin gitu. Fa'atau bisikinin, langsung mereka ngambil pisau. Sikin pisau kan ya? Pisau. Fa'alaju fami, mereka paksa buka mulutku. Hatta yaftahuhu, sehingga pada akhirnya mereka bisa membukanya. Siapa gue ngeri dicongkel pakai pisau mah gitu. Fadohiktu, maka aku tertawa. Fafatahtu faya, dan aku buka mulutku. Ini orang segini pengennya masukin keju madu, sampai dipaksa buka itu mulutnya. Padahal lagi pura-pura dia. Falamma ra'au dzalika minni, maka ketika mereka mendapati hal tersebut dariku, qalu majnunun anta. Mereka berkata, ente gila. Apa Bang Heri? Gila lu, bro. Gitu. Aduh. Gak mau disuapin sih, kagak mau. Ente gila.
Qultu la walhamdulillah. Aku menjawab, enggak, alhamdulillah sehat, waras. Fa akhbartuhum bi ba'di ma jaroli ma'asyaitoni. Maka aku ceritakan kepada mereka apa yang terjadi pada diriku kepada setan. Bersama setan. Tadi saya ditakut-takutin sama setan. Katanya di sini nggak ada orang. Ntar kalau kelaparan mintanya sama siapa? Jangan pergi. Bang Ipul. Makanya besok-besok kalau ada yang ziarah, udah daftar aja dulu. Gitu. Masalah ntar di sono ilok gitu. Mang Haji Udin ngikut, Kiai ngikut, Babe ngikut, ilok gitu. Apa kok? Ini asal diajak susah, masih takut aja, takut kagak ada ongkosnya. Ya, itu wasus setan tuh, bisikan setan, memasukkan was-was ke dalam hati kita yang bikin kita nggak yakin. Mantap, pengen si A berangkat ngaji, besok pagi masuk kerja, ongkoh buat belanja belum ketemu ini. Itu was-was setan tuh. Sengaja setan masukkan ke dalam hati kita agar kita nggak yakin terhadap janji Allah. Ini orang solehin karena saking yakinnya sama Allah, diajog-ajogin sama setan begitu, nggak takut. Pada akhirnya apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah. Apa yang kita dapati dari Yakin Kiai, ingat gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, kan itu. Semua makhluk yang ada di bumi rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Dan Allah tahu di mana kita berada dan di mana kita bertempat, Allah tahu itu. Enggak bakal keder. Biar kata kita ngumpet banget, emang Allah udah siapkan rezeki kita, pasti nyampe. Cuma memang selama ini kita kurang yakin. Ujung-ujungnya masih puyeng melulu, pusing melulu, karena kurang yakin. Begitu Kiai. Itu pelajaran. Amor. Sampai nggak ngaji-ngaji, sampai nggak ibadah, demi mencari itu karena kita kurang yakin. Padahal kita sering banget tuh dengar ucapannya, rezeki nggak bakal ketuker, rezeki nggak bakal kemana. Kalau emang udah rezeki kita, pasti bakal nyampe. Begitu Kiai. Ini orang sampai sengaja mingkem, gitu. Kagak mau itu disuapin. Tetap aja emang rezekinya dari Allah, dia kudu makan keju sama madu, kebuka juga mulutnya, disuapin juga. Pakai pisau lagi. Itu masalahnya. Selama ini kita kurang yakin kepada Allah. Terhadap janji-janji Allah kita nggak yakin. Apa kok? Apa Heri? Udah yakin aja. Yakin. Ilok gitu. Ngapa? Kagak yakin sih. Tuh Pak Juju tuh, apa miring-miring pecinya. Karena kurang yakin. Lagi puyeng aja, pengen ngaji lah, masih puyeng aja. Udah tuh, begitu Kiai pelajarannya. Kisah yang pertama ya. Wa an ba'di masyayikhina rahimahullahu ta'ala qala, dari sebagian guru-guru kita rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala, beliau berkata, ada guru kita yang berkata, nazaltu fi ba'di asfari ayyamit ta'limi masjidan wa kuntu mutajarridan ala adati awliyaina.
Fawaswasa ilayya syaitonu bi anna hadza masjidun ba'idun anin nasi. Lau sirta ila masjidin bainan nasi la ra'aka ahluhu wa qamu bi kifayatika. Fakultu la abitu illaha huna wa alayya ahdullahi an la akula illal halwa'a wa la akula hatta yudho'a fi fami luqmatan. Udah tuh. Pernah terjadi pada sebuah perjalananku, pada sebagian perjalanan yang aku lakukan, ayyamit ta'limi masjidan, pada hari jadwal taklim di sebuah masjid. Amor, hari ini jadwal taklim nih. Iya, apa hari? Wa kuntu mutajarridan ala adati auliyaina. Dan saat itu aku sedang kosong. Aku tidak memiliki bekal. Ala adati auliyaina, seperti kebiasaan para wali-wali kita. Pokoknya kalau mau pergi kemana-mana, meskipun nggak punya bekal, berangkat aja udah. Gitu. Begitu Pak Jojo, meskipun lagi nggak punya duit, emang ini malam jadwal taklim, berangkat. Apapun yang terjadi, berangkat. Apa Rijal? Mana dari Priuk, rokok kagak, bensin udah ngedip kan gitu. Ini berangkat kagak, berangkat kagak. Fawaswasa ilayya syaitonu, maka setan memasukkan waswas ke dalam hatiku. Bi anna hadza masjidun ba'idun anin nasi. Dia berkata, masjid itu jauh dari orang-orang. Lau sirta ila masjidin bainan nasi la ra'aka ahluhu wa qamu bi kifayatika. Kalau kamu berangkat ke masjid yang dekat, la ra'aka ahluhu, pasti orang-orang di masjid itu kenal sama kamu. Wa qamu bi kifayatika, dan mereka akan memberikan kebutuhanmu. Kalau yang sono makan masjidnya jauh, udah gitu orangnya nggak pernah kenal. Minta makan gue malu, nggak kenal. Abah Heri. Ilok. Oman pakai ngucap Mang Ajudin, Mang Haji, saya pulang nggak punya bensin ini. Malu. Apa? Ini kan karena syekh dia kan. Pasti orang-orang yang ada di masjid, kalau yang pada kenal, pasti ngasih. Fakultu la abitu illaha huna. Aku berkata, pokoknya aku tidak mau nginep kecuali di masjid ono. Kudu. Biar kagak punya bekal, pokoknya kudu sampai masjid ono. Ini jadwal taklim soalnya. Wa alayya ahdullahi an la akula illal halwa'a wa la akula hatta yudho'a fi fami luqmatan. Dan Allah berjanji kepadaku bahwa aku akan makan hal-hal yang manis, makanan-makanan yang manis. Es campur, es buah, kolak. Apa yang manis-manis udah Bang Rahmat. Wala akulah hatta yudho'a fi fami luqmatan. Dan aku akan makan dengan cara disuapin ke mulutku, sesuap-sesuap. Itu janji Allah. Namanya juga masyaikh, Mang Orub.
Wa shallaitul atamata wa aglaqtul baba. Maka aku sholat isya di masjid itu. Wa aglaqtul baba, dan aku kunci pintunya. Nguji Ustaz. Ini Allah janjinya hari ini mau ngasih yang manis-manis nih. Pengen tahu masjid kita kunci pintunya. Ada yang nganterin apa kagak? Coba besok tes Ustaz. Kagak yakin sih. Masuk ke kamar, kunci pintu. Pengen tahu ada yang nganterin makanan apa kagak. Paling bini yang gedor. Bang, belum beli beras ini. Falamma madho sadrun minal laili, ketika masuk awal waktu malam, idan ana bi insanin yadukul baba wa ma'ahu sirajun. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintu dan dia membawa lentera, membawa lampu. Falamma katuradaqtu fatahtul baba. Ketika ketukannya tidak berhenti, udah banyak, fatahtul baba, aku bukalah pintunya. Habis ngetok kayak kagak. Kalau kita kan namun ngetok 3 kali udah cukup gitu ya, pulang langsung, nggak ada orangnya. Cuma diketok lagi. Sampai capek dengerinnya. Berisik. Faidan bi'ajuzin wa qad dakhalat. Ternyata seorang janda dan dia sudah masuk dalam masjid. Fawada'at baina yadayya tabaqan minal khabisi. Maka janda itu, ini mah saya aja ngertiin janda ya. Biasanya kalau nenek-nenek tua udah janda Ustaz biasanya. Ya kayak Nyanung, kayak Biating kan nenek-nenek tua tuh. Biating belum tua banget ya. Biajuzin itu nenek-nenek. Dia meletakkan di hadapanku satu panci atau satu bakul minal khobisi, dari beraneka ragam makanan. Asal katanya khobis itu campur. Pokoknya makanan yang manis-manis dicampur jadi satu di satu bakul. Ada kue pisang, kue unti, ada ondenya, ada kue lapis, mau segala macam dah makanan. Waqalat hadza syabu waladi sona'tu lahu hadzal khabisa wajaro bainana kalamun fahalafa an la ya'kula hatta ya'kula ma'ahu rajulun goribun au qalat hadzal goribul ladzi fil masjidi faqul rahimakallah wa akhadat tad'u fi fami luqmatan wa fi fami waladiha luqmatan. Nenek-nenek itu berkata, anak muda ini merupakan anak saya. Sona'tu lahu hadzal khabisa. Aku bikinin untuknya makanan yang serba manis ini. Wajaro bainana kalamun. Tapi kami sempat berdiskusi, sempat ngobrol. Fahalafa an la ya'kula hatta ya'kula ma'ahu rajulun goribun. Dia bersumpah, dia baru pengen makan makanan ini kalau makannya bareng orang asing. Apa Bang Heri? Tuh, anaknya bersumpah lagi. Enggak, saya enggak mau makan itu. Kecuali kalau ada orang yang enggak kita kenal yang nemenin makan. Kata anaknya tuh. Au qalat, atau perempuan itu berkata, hadzal goribul ladzi fil masjidi. Atau kalau makannya bareng sama orang asing yang ada di masjid. Faqul rahimakallah, maka silahkan makan. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Udah dikunci pintunya.
emang rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah, dia bakal makan yang manis-manis, digedor-gedor. Sampai ada nenek-nenek bikin kue, anaknya pakai ngomong gitu. Pokoknya saya pengen makan kalau ditemenin sama orang asing yang ada di masjid. Apa, Bang Rahmat? Wa akhadat tad'u fi fami luqmatan wa fi fami waladiha luqmatan. Mulailah nenek-nenek itu menyuapkan satu suap ke mulutku dan satu suap ke mulut anaknya. Orang soleh Bang Heri udah yakin, emang Allah janjinya hari ini aku dijanjikan oleh Allah akan makan yang manis-manis dan disuapin sesuap-sesuap. Nyampe gitu. Kita kenapa belum bisa begitu? Karena kita belum yakin juga sama Allah. Yakin aja Bang Andi. Iya itu masalahnya. Karena kita selama ini keyakinan kita masih kurang oleh Allah, belum dibuka hijab itu oleh Allah. Lah ini masyayikh karena memang sudah yakinnya betul kepada Allah, dibuka tabir itu sehingga tahu, oh hari ini saya dijanjikan ini oleh Allah. Apa Ustaz? Kan kalau orang-orang begitu mah jangankan cuma makanannya, apa yang terjadi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, beberapa tahun berikutnya, udah dikasih tahu duluan. Gitu. Jangankan timbang apa yang dia makan hari ini. Gitu. Makanya dia mah yakin, betul-betul yakin. Kita orang kagak tahu, gitu. Masih kagak yakin juga makanya. Kalau kita dijanji sama Mitra sama Kina, nih hari ini kita rajin, datang nih. Ngaji doang kali itu mah. Ya itulah masalah kita kebanyakan. Kita lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh makhluk, oleh manusia dibanding apa yang dijanjikan oleh Allah. Iya misalkan Mama Aruf ngomong saya besok kalau proyek saya goal, nanti saya bakal infak sekian. Udah sekarang udah ngarepin aja. Cerita lagi kemana-mana. Mama Aruf besok mau ngasih gue duit sekian. Padahal belum tentu gitu kan. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah padahal dari dulu sudah dijelaskan. Itu masih belum yakin-yakin juga. Abang Andi. Itu memang penyakit kita Bang Haji. Kita lebih yakin kepada manusia dibanding kepada Allah. Lebih yakin kepada janji-janji manusia dibanding janji-janji Allah. Itu masalah. Fahadihi wa amtaluha min mujahadatis solihina wa munaqadatihim lisyaitoni. Kisah-kisah ini dan kisah-kisah yang serupa merupakan mujahadahnya orang-orang solehin dan betapa menentangnya mereka kepada setan. Meskipun ditakut-takutin sama setan, mereka enggak menghiraukan. Fa innalaka fi dzalika fawaidu talatatun. Maka untukmu di dalam kisah-kisah ini terdapat 3 faedah. Ini kayak ini jawabannya. Faedah apa sih kita diceritain begini? Ada 3 faedah. Ihdaha, faedah yang pertama, anta'lama annar rizqo la yafutu man quddira lahu bihalin. Agar kamu menyadari, memahami serta mengetahui bahwasanya rizki tidak akan luput dari orang yang ditentukan untuknya, yang ditakdirkan untuknya bihalin. Pada saat itu juga. Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita makan, itu semua memang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu faedahnya. Yang pertama.
Ya kalau bahasa kampung kita ya begitu. Kalau emang jatah kita nggak bakal kemana, rezeki nggak bakal ketuker. Itu bahasa kampung kita. Anna rizqo la yafutu man quddirolahu. Allah, rizki itu tidak akan hilang, tidak akan luput dari orang yang sudah ditetapkan untuknya. Nggak bakal ketukar, Mang Warung. Kalau emang saat ini ada beberapa jamaah yang kelihatannya ekonominya lebih dari kita, ya memang ketetapannya seperti itu. Kalau saat ini misalkan kita ngalamin kesulitan, ya memang takdirnya seperti itu. Nggak bakal ketuker. Apa, Man? Dari kemarin Bang Andi kagak ngimpi acan-acan. Sore-sore bakal dianterin duit 40 juta, nggak ngimpi. Apa, Bang Andi? Emang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Ada aja yang nganternya. Nggak, Bang Heri? 40. Kan lumayan 20%-nya ya. Udah tuh. Wataniyatu yang kedua, anta'lama anna amrul rizqi wat tawakkuli la muhimmun jiddan. Bahwa kamu meyakini, menyadari dan memahami bahwa masalah rizki dan tawakal merupakan hal yang sangat penting, sangat membingungkan. Muhimun bingung apa penting, Ustaz? Bingung ya. Wa anna lisyaitoni fihi ghawaila wa wasawisa azimatan. Dan bahwa setan itu terkait dua hal ini memiliki jebakan-jebakan, tipu daya dan was-was yang sangat besar. Makanya kebanyakan dari kita problemnya nggak jauh terkait rezeki. Yang bikin kebanyakan kita pusing itu bukan lain-lain, bukan. Kebanyakan masalah itu. Apa, Ibu? Hatta anna mitla ulaikal a'immata az-zuhada lam yatakhallasu min dalika walam yai'as minhumus syaitonu ba'da tulitil karriyadoti wal mujahadatil lati sabaqat lahum hatta yahtaju ila daf'ihi bihadhil munaqadhati. Sehingga bahwasanya orang-orang yang seperti imam-imam tadi yang diceritakan, yang mereka notabene-nya merupakan orang-orang yang zuhud, belum bisa selamat dari jebakan-jebakan setan. Walam yai'as minhumus syaiton, dan setan pun tidak putus asa untuk menggoda mereka. Ba'da tulitil karriyadhati, meskipun riyadhah yang mereka jalankan sudah sangat lama. Wal mujahadatil lati sabaqat lahum, dan mujahadah yang sudah mereka lakukan sudah sangat lama. Meskipun riyadhahnya udah lama, mujahadahnya udah lama, tetap setan nggak putus asa, goda lagi. Itu para masyaikh kita, orang-orang soleh. Hatta yahtaju ila daf'ihi bihadhil munaqadati, sehingga mereka butuh untuk mengusir setan dengan cara menentang seperti ini, dengan perlawanan seperti ini. Yang riadohnya udah lama aja masih kudu terus ngelawan itu, apalagi buat kita yang riadohnya kalau lagi ingat, mujahadahnya kalau lagi ingat.
Apaan Bang Haji? bosan gitu ya kan. Kalau kita di ada seperti atur dan lain-lain gitu. Ada rasa bosan kalau ada gitu. Ada dapat kita masuk ke jebakan setan itu kan. Iya termasuk. Pokoknya apapun yang mengarahkan kita kepada keburukan, tadi itu kan setan itu mengarahkan kita untuk tidak tawakal dan tidak yakin terhadap janji Allah. Itu godaan setan. Wala umri anna man jahadan nafsa wa syaitona sab'ina sanatan la ya'manu an yuwaswisa lahu kama yuwaswisani lil mubtadi fil ibadati bal li ghafilin lam yajtahid sa'atan fir riyadati. Wala umri, dan sepengetahuanku sepanjang hidupku ini, orang yang sudah berusaha melawan nafsunya dan melawan setan selama 70 tahun, tetap dia tidak aman dari godaan-godaan setan. Sebagaimana orang-orang pemula dalam ibadah yang terus digoda oleh setan. Bal li ghafilin lam yajtahid sa'atan fir riyadati. Apalagi orang yang lalai, yang tidak pernah mujahadah satu saat pun untuk riyadhah. Yang udah riyadhah 70 tahun aja masih digoda. Apalagi kayak kita. Emang tawan lalai mulu. Banyakan nganggurnya sama riyadhahnya. Walau zafiro bihi lafadhahu wa ahlakahu halakal ghafilinal mutarrina wa fi dzalika ibratun li ulil absar. Kalau seandainya nafsu dan setan berhasil menggodanya, lafadhahu, maka keduanya akan menjerumuskan orang itu ke lembah kehinaan dan hal-hal yang membuatnya celaka. Halakal ghafilinal mutarrina, seperti celakanya orang-orang yang lalai yang tertipu oleh godaan setan. Dan dalam hal ini ibratun li ulil absar merupakan ibarat, merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Itu yang kedua. Kenapa kita dikisahkan hal ini? Agar kita sadar bahwa selama ini kita sudah terlalu banyak ngikutin godaan setan. Tadi yang udah mujahadah 70 tahun aja masih bisa kegoda kalau mereka nggak hati-hati, apalagi kayak kita. Makanya tadi ujung-ujungnya kita masih belum yakin kepada ini. Masih kena godaan dulu. Masih ada khawatir segala macam. Apa Ibu? Watali tatu, dikit lagi ya. Masih lama itu. Dikit lagi. Anta lama annal amro la yatimmu illa bil jiddil mahdi wal mujahadatil balighati. Bahwa kamu menyadari, memahami dan mengetahui bahwasanya permasalahan ini tidak akan sempurna kecuali dengan sungguh-sungguh dan mujahadah yang sangat kuat. Kita bisa menanamkan tawakal ke dalam diri kita dan bisa menghindari tipu daya setan, was-was yang setan masukkan dalam hati kita kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dan betul-betul mujahadah. Fa innahum kanu lahman wa daman wa badanan wa ruhan mitlaka.
Karena sesungguhnya mereka, para ulama-ulama, para masyaikh, para orang solihin, mereka juga punya daging, punya darah, punya badan, dan ruh yang sama seperti kamu. Mereka juga orang. Para orang-orang solihin ya orang juga. Oh, kalau dia bisa, ngapa kudu saya? Ya dia aja bisa mujahadah, dia aja bisa riyadhah, bisa selamat dari godaan setan. Sama manusianya kayak kita. Masa kita nggak bisa? Yang bedanya dia mah sungguh-sungguh riyadhahnya, kita mah males-malesan. Itu bedanya. Diajak zikir, banyakan dikit ngantuk. Banyakan dikit pegel, capek, awam. Padahal sama-sama orang. Apa ibu? Balkanu anhafu abdanan, anhafa abdanan, wa ad'afa arkanan, wa adaqto izoman minka. Bahkan bisa jadi badan mereka lebih kurus darimu. Timbang Bang Andi, Bang Heri, masih ada yang lebih kurus lagi. Wa ad'afa arkanan, anggota badan mereka lebih lemah darimu. Bisa jadi begitu. Wa adaqto izoman, tulangnya lebih rapuh darimu. Amor, yang tua aja masih bisa. Engkau ngaji dina, kayak Fahri masih bisa hadir ke majelis malam-malam begadang jam 1. Udah mau jam 2 masih seger. Yang muda. Ini lagi ngomongin ade ini mah, ngomongin ade. Mereka lebih lemah fisiknya. Itu masih bisa gini. Lah kita yang masih seger buger, romana awang banget. Amor. Iya. Walakin kanat selahum kuwatul ilmi wa nurul yaqini wa himmatu amriddin. Akan tetapi mereka punya kekuatan ilmu. Dan mereka punya cahaya keyakinan. Dan mereka punya semangat dalam menjalankan masalah agama. Itu bedanya. Kenapa yang tua-tua masih pada bisa ngaji, masih pada zikir. Yang muda main mulu kerjaannya. Diajak begadang dikit, ngantuk. Di mana bedanya? Di situ. Karena yang mereka itu diberikan kekuatan ilmu, diberikan keyakinan, dan diberikan semangat untuk menjalankan agama. Hatta qawau ala mitli tilkal mujahadati wal qiyami bihaqqi tilkal maqamat. Sehingga pada akhirnya mereka kuat menjalankan mujahadah seperti itu dan mengerjakan hak-hak dari tingkatan itu. Fanzur li nafsika, maka perhatikanlah diri. Kalau mereka yang lebih lemah fisiknya aja kuat, masa kita kagak yang mudaan? Gitu Bang Rahmat. Apalagi mau kita contohnya udah antak banget, udah kiai juga, punya yayasan juga, udah tua ongko, fisiknya udah mulai lemah juga, masih kuat ngaji. Kita yang masih muda, romana malas banget. Fanzur li nafsika, perhatikan diri. Apa Bang Rahmat? Pas bener. Apa? Lihat kudunya makan yang kiai udah kagak butuh ngaji udah. Ilmu udah banyak. Yayasan udah ada.
pahala udah ngalir terus kan. Tapi masih mau ngaji. Lah kita pahala jariah belum punya, anak didik belum punya, ilmu kagak mau ngaji. Rahimanallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kepadamu. Wadawiha min hadadda ilmu'dili, dan semoga Allah mengobati kita dari penyakit yang sangat kronis ini. La'allaka tuflihu insyaallahu ta'ala, agar kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat insyaallahu ta'ala. Dah, tuh ya. Ya jangan sampai yang muda-muda ini kalah sama yang tuaan gara-gara masih dipusingin masalah rezeki sehingga ibadahnya ketinggalan, ngajinya ketinggalan, riadohnya ketinggalan. Jangan sampai. Perhatikan. Apa mah? Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Ini yang kronis ini apa nih? Itu tadi Kiai. Penyakit malesnya kita. Sampai nggak mau riadoh, nggak mau mujahadah. Itu penyakit yang kronis itu. Kalah sama yang tua-tuaan. Yang muda kerjanya angkop-angkop, main HP. Sampai lagi ngaji masih main aja kan begitu. Itu Kiai, itu penyakit yang kronis. Yang pada akhirnya membuat diri kita tidak memiliki keyakinan terhadap janji-janji Allah. Dah. Faslun, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.